lihat teman kan ikut dia bisa ya, aku gitu kan. Jadi memacu nih buat belajar apa yang nggak bisa buat supaya bisa gitu Pak. Mama nih bilang kan apapun yang terjadi di dunia ini itu tuh takdir Allah semuanya gitu Pak. Jadi kita tuh harus mengedepankan Allah di atas segala-galanya, maka semuanya yang lain ikut gitu Pak. Cintai Allah dulu baru cintai yang lain. Ada SMP udah pernah bikin komik digital? Iya. Cuman gagal 15 kali gagal. 15 kali gagal. Keren ya. Gagal 1 kali, 2 kali nyerah ya. Fani 15 kali gagalnya. Ini hebat ini. Di sana satu Fani ini pernah gagal 15 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana Minang satu dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali bersua kita dalam rubrik Meja Guru. Namun ada yang spesial kali ini. Kali ini kami tidak mendatangkan guru, tapi yang kami datangkan adalah salah satu produk guru. Beliau, ya manggilnya beliau karena tamu kita ini adalah orang yang berprestasi. Beliau adalah siswa berprestasi dari SMA Negeri 1 Ampe Angke, Kabupaten Agam. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Tentu penonton Minang satu ini belum kenal sama Fani ini. Silakan Fani perkenalkan diri terlebih dahulu supaya penonton tahu semua ini. Fani ini siapa gitu. Saya Fani Putri Jayanti Pak, dari SMA Negeri 1 Ampe Angke. Saat ini saya duduk di kelas 11 MIA. IPA ya? MIA ya, IPA. Katanya Fani ini pintar bahasa Inggris ini. Pengen juga itu mendengarkan Fani memperkenalkan diri by English tuh kayak gimana gitu. Okay, hello everyone, hello Mister. I want to introduce myself first. My name is Fani Putri Jayanti. Now I am in 11th grade from the Senior High School of Ampe Angke. Excellent ya, bahasa Inggrisnya keren, bagus ini. Jadi adapun yang membuat Meja Guru Minang satu mengundang Fani adalah karena Fani ini adalah siswa dengan lot of achievement, banyak prestasi. Baru-baru ini kabarnya Fani ini berprestasi di Olimpiade Bahasa Inggris tingkat nasional ini. Ya, boleh cerita sedikit tuh? Olimpiade ini sebenarnya nih kurang tahu gitu Pak informasinya. Soalnya kan di awalnya nih nggak ada follow Instagram orangnya atau gimana. Tapi waktu di grup salah satu ini kan ikut salah satu ekskul bahasa Inggris di sekolah nih. Yeah. Ekskul itu namanya English Club. Jadi di sana itu ada guru kebetulan juga wali kelas nih sekaligus pembina nih di English Club. Itu yang membagikan tentang Olimpiade ini namanya Olimpiade POSI 2020. POSI ini juga salah satu lembaga buat pelatihan Olimpiade sains tingkat nasional buat para peserta KSN, itu kompetisi sains nasional yang resmi dari pemerintah Pak. Jadi POSI juga salah satu lembaga yang melatih juga Pak. Jadi POSI ini per tahun untuk mengadakan event buat lomba Olimpiade seluruh siswa di Indonesia. Itu tuh sekali lomba itu ada seluruh peserta dari Sabang sampai Merauke. Ada waktu ini ikut itu ada 3.200 peserta kira-kira Pak. 3.200 peserta. Iya. Jadi waktu itu setelah dikasih lamannya, kata guru ini kalau tertarik silahkan ikut lamannya, dibuka lamannya. Kebetulan buat 3.000 peserta pertama itu gratis Pak, jangan syaratnya. Ya kita posting di Instagram, kita ikut Instagramnya dan berapa syarat lainnya. Awalnya nih ngira nggak bakal masuk, soalnya udah akhir-akhir gitu daftar gratis. Daftarnya cuma daftar biasa gitu, nggak masukkan syarat-syarat enggak kan? Enggak. Nanti setelah 2 hari setelah ini posting di Instagram yang syarat-syarat buat ikut jadi peserta dapat di WhatsApp sama panitia buat ikut lomba POSI ini tanggal 22 November 2020 kemarin Pak. Lombanya itu online Pak. Jadi lombanya jalannya kapan? Tanggal 22. Tanggal 22 langsung lomba, hasilnya keluar? Tanggal 25. Tanggal 25. Ya. Tepat hari guru ya? Iya. Tepat hari guru. Dan Fani berhasil di peringkat perunggu, mengalahkan berapa total peserta semuanya? Kalau terakhir kali dilihat itu di grupnya 3.200 orang Pak. 3.200 orang dan Fani nomor 3 senasional. Hebat Fani ya. Alhamdulillah. Jadi kalau boleh tahu ini share ini, mudah-mudahan nih teman-teman yang lain nonton. Lombanya itu seperti apa itu? Apakah kita di sana speaking atau listening atau bagaimana gitu? Waktu itu panitianya sudah konfirmasi kalau itu
soal yang diberikan itu soal KSN setingkat kabupaten, Pak. Soal untuk kompetisi sains nasional setingkat kabupaten. Jadi di situ ada 75 soal. Jadi kita menjawab soal di sana berdasarkan waktu yang sudah ditentukan itu sekitar 120 menit. 120 menit 75 soal. Iya, Pak. Dari jam 8 sampai jam 10 pagi waktu itu, Pak. Jadi kita online ke CBT yang udah disediain sama panitia. Di situ ada 75 soal, ada 3 bagian. Yang pertama kita itu kalau tidak salah memperbaiki kalimat yang salah gitu, Pak. Jadi dari kalimat yang salah kita perbaiki grammarnya, tata bahasa Inggrisnya kita perbaiki, kita cari di mana yang salah lalu kita perbaiki. Berarti bersifat esai ya? ABC, Pak. Soalnya nanti ada di ABC-nya objektif ya pilihan ya. Di garis bawahi yang mana yang salah, apa betulnya gitu. Jadi itu ada 25 soal yang bagian untuk memperbaiki kalimat. Terus yang 25 soal lagi kita menyusun cerita yang acak jadi sebuah cerita yang utuh. Gitu. Arrange paragraph. Iya, arrange paragraph. Terus yang ketiga kita mengisi bagian yang kosong atau rumpang dari satu kalimat dengan kalimat yang cocok atau kompatibel dengan kalimatnya, gitu, Pak. Fill in the blank ya? Ya, fill in the blank. Fill in the blank, oke. Itu kan ada tadi tuh 3 itu ya, 3 bagian soal itu. Menurut Fani gitu, bagian mana yang tersulit bagi Fani gitu? Dan kenapa begitu? Bagian tersulit itu buat fill in the blank itu, Pak. Fill in the blank. Ya, soalnya kita harus mencari kalimat yang paling kompatibel, yang paling sesuai dengan kita harus mencari kata, maksudnya yang paling kompatibel dengan kalimat yang disediakan gitu, Pak. Sementara di situ ada beberapa soal yang kalimatnya itu ataupun jawabannya hampir-hampir sama, itu sinonimnya sama, cuman yang paling sesuai dengan kondisi yang ada saat itu apa yang harus kita gunakan. Berarti di sana lebih banyak vocabulary ya katakan? Ya, vocabulary juga, Pak. Bukan grammar ya? Grammar juga, Pak, yang di 25 soal itu grammar. Masuk juga grammarnya. Dan artinya hasilnya keluar. Fani tahu itu berapa total betul dan salahnya itu? Dikasih tahu nggak? Kalau dikasih tahu enggak, Pak, cuma dikasih tahu poin nilainya aja. Poin. Fani dapat poin berapa? Kalau enggak salah nih 175, Pak, dari 200. 175 dari 200. Yang peringkat pertama poinnya berapa? Itu sudah 180 ke atas, Pak. 90 ke atas. Enggak sampai 190 kan? Enggak, Pak. Enggak. Artinya tidak terlalu jauh jaraknya. Berarti bisa ya? Bisa. Itu diperjuangkan untuk peringkat pertama gitu. Tapi luar biasa gitu. Itu salah satu prestasi ketika SMA ya. Kabarnya ini dari CV yang Bapak baca ini Fani ini sudah berprestasi dari SMP nih. Ada OSN IPS. Ya, Pak, alhamdulillah. Agam, OSN IPS Sumbar, ya Sumbar lagi. Ada juga Cipta Cerpen ya. Iya, Pak. Ini tingkat Sumbar. Iya, Pak. Kemudian peringkat 7 untuk tingkat nasionalnya. Alhamdulillah, Pak. Nah, artinya ini kan kalau dilihat Fani ini multitasking. Di eksaknya bisa, sosialnya bisa, seninya juga bisa, sastranya juga oke nih. Bapak penasaran ini. Bagaimana sih cara belajar Fani di rumah? Cara belajar di rumah dulu gitu. Kalau ini sendiri punya mindset gitu, Pak. Kalau misalnya kita kan sebagai pelajar gitu harus mencoba dulu gitu, Pak. Mencoba dulu apa yang ada harus kita coba dulu. Kalau kita gagal ya sudah lah gitu, berarti bukan jalan kita gitu, Pak. Misalnya waktu SMP dulu untuk bahasa Inggris ini tuh sangat bukan baik ya, Pak, malah juga masuk kategori buruknya gitu, Pak. Ya, soalnya waktu SMP waktu tryout ujian nasional ini sempat bahasa Inggris itu 2 kali sekitar 6 atau 7 gitu, Pak. Jadi ini tuh kayak mencoba apa yang ada di depan kita gitu, tidak kita tinggalkan, kesempatannya harus kita coba terus gitu, Pak. Jadi waktu SMP guru ini pun seperti sudah mengerti, guru-guru di SMP kan kalau misalnya Fani ini orangnya mau kalau diajak lomba gitu kan. Iya. Jadi guru yang mau gitu. Fani mau ikut lomba ini, mau. Kalau misalnya kalah ya sudah gitu, Pak. Jadi Fani ini nggak pernah nolak ya? Nggak pernah, Pak. Kesempatan nggak datang 2 kali. Ada invitation buat lomba ini mau nggak? Mau. Pokoknya semuanya dicoba gitu ya. Iya, Pak. Nah, Fani bilang tadi kalau SMP bahasa Inggrisnya masih jelek gitu. Berarti pertama kali belajar bahasa Inggris kapan? Kalau belajar pertama kali itu sebenarnya kan sudah sejak SD, Pak. Sejak SD kita sudah diajarkan dasar-dasar bahasa Inggris. Ya, cuman kalau untuk fokus sekali itu nih kelas 2 SMP baru yang atau enggak kelas 1 SMP semester 2 udah mulai
udah mulai fokus nih belajar bahasa Inggris. Kalau dulu ya cuman buat ulangan gitu Pak. Kalau misalnya di SMP ini udah sering ngomong bahasa Inggris, kadang-kadang ngomong sendiri gitu Pak. Maaf Bapak potong ya, dengan apa? SMP-nya di mana dulu? SMP-nya SMP 1 sampai Angke Pak. SMP 1 sampai Angke ya, biar nanti guru-gurunya juga nonton nih produk Iya Pak. Lo nanya nih SMP mana gitu, SMP 1 sampai Angke. Oke, silakan lanjut. Jadi waktu SMP ini bahasa Inggris termasuk yang bukan yang paling pintar di kelas gitu Pak, masih banyak teman yang lebih pintar. Nah cuman karena itu kalau misalnya nih teman kan ikut dia bisa ya, aku gitu kan, jadi memacu nih buat belajar apa yang nggak bisa buat supaya bisa gitu Pak. Jadi walaupun kadang-kadang orang nganggap gitu kan, Ivan ini lombanya banyak banget ikut, ganggu belajar ya? Gitu. Bagus sekali ya. Kadang-kadang orang banyak juga orang yang pikir gitu kan Pak. Cuman kembali lagi itu kan yang ngalamin kita, yang tahu diri kita sendiri gitu. Jadi ini jalan sendiri aja gitu Pak. Jadi sama guru-guru nih, orang tua nih itu masih support nih, itu nih udah cukup begini. Perlu nih kalau orang yang di sekitar bilang, "Wih, Fadini aku banyak sekali kegiatan yang diikutinya" gitu Pak. Pernah dibully teman-temannya, kayak gini ya? Kau sesatu terima. Pernah nggak gitu itu? Kalau dibully secara langsung sih enggak Pak, cuman mungkin temannya ngomong di belakang gitu. Di belakang gitu biasanya Pak. Iya. Sekarang kan kalau sekolah kan seperti itu, ada dua kemungkinan gitu. Biasanya kalau kita berprestasi teman tuh senang gitu, tapi kalau kayaknya kita ngumpulin prestasi semua, teman-teman juga mulai inyo semua tuh anak dosen lain mah gitu ya. Ya tapi kan kadang-kadang teman-teman kita ataupun orang-orang lain tuh nggak lihat gimana kita berjuang buat dapatinnya gitu Pak. Bukan mudah, bukannya pintar langsung gitu. Enggak, ataupun sekarang pintar kerja keras ya. Iya Pak. Buktinya tadi SMP masih apa, bahasa Inggrisnya masih jauh di Pak. Iya Pak, 6 waktu tryout ujian nasional. Berarti pernah ikut les bahasa Inggris nggak? Les nggak, bahasa Inggris nggak pernah Pak. Nggak pernah les? Iya nggak pernah Pak. Cuman nih sering karena bahasa Inggris tuh unik aja gitu Pak. Kalau misalnya bahasa Inggris tuh bisa buat kita ketemu sama banyak orang gitu. Kalau ngomong sama orang di luar yang latar belakangnya beda dengan kita gitu Pak. Kalau bahasa Inggris mah semana aja gampang. Iya Pak. Bisa semuanya. Tertarik nih bahasa Inggris waktu SMP, semakin tertarik jadi ya Pak. Alhamdulillah. Iya, Berarti di SMA gabung dengan ekskul English Club Pak. English Club. Di sana belajar apa saja? Kalau di English Club di SMA 1 sampai Angke ini Pak kan pembinanya siapa? Ada seluruh guru bahasa Inggris di seluruh SMA. Nah, boleh dong disebut nama-nama gurunya. Ini meja guru. Jadi nama-nama guru disebutin. Ada Mem Syadinur, ada Mem Tianova, ada Mem Vera Gunezi, banyak lagi Pak. Seluruh guru bahasa Inggris itu jadi pembina di English Club Pak. Ada berapa orang guru bahasa Inggris di SMA? Seingat nih 6 atau 8 ya gitulah Pak. 6 atau 8 orang. Ya, semuanya terlibat di English Club Pak. Club. Oke. Nah, kemudian di English Club itu apa saja yang dipelajari? Kalau di English Club kita tuh punya ada ekskulnya tuh ada pembagiannya, nanti kita dibagi berdasarkan bidang yang kita pilih. Lagi. Ya Pak. Ada di situ untuk debate, untuk speech, untuk pidato, terus untuk storytelling, untuk cerita ya. Terus itu aja 3 yang itu yang paling inti Pak. Nanti kalau untuk Olimpiade itu semuanya ikut gitu Pak. Semuanya ikut. Ya. Kalau di English Club, Fanny masuk fokus yang mana? Debate Pak. Debate. Ya. Kalau debate itu kan debate sulit tuh. Rule-nya itu kan dinamis. Tiap tahun ganti. Berarti mendatangkan trainer dari luar dong? Iya Pak. Iya. Ya ada trainer dari luar Pak. Siapa yang melatih itu? Namanya Miss Titin Pak. Dari UNP. Oh, Titin dari UNP ya. Oh iya, Titin spesialis buat pelatih itu ya. Artinya di sini di sekolah selain Fanny punya keinginan yang kuat, Fanny ingin belajar, sekolah juga memfasilitasi. Iya, sekolah juga mendukung support, ya. Berarti hebat dong guru-gurunya dan kepala sekolahnya. Hebat sekali Pak. Iya Pak. Karena mau mensupport talent yang dimiliki oleh siswanya. Oke. Nah, ini yang penasaran Bapak lagi ya. Alhamdulillah nih Fanny dengan beberapa pencapaian ini. Kalau membanding-bandingkan ya, kalau di sepak bola ini Fanny ini seperti Cristiano Ronaldo ya. Cristiano Ronaldo itu adalah orang yang yang mulai dari kecilnya dibully,
kemudian dianggap tidak mampu, tapi karena anggapan tidak mampu itu dia lebih berusaha keras dan akhirnya dia membuktikan saya jauh lebih mampu. Dan Bapak melihat ada karakter itu dalam diri Fani. Alangkah hebatnya kalau siswa-siswa kita yang banyak ini juga belajar karakter seperti itu. Nah, bagaimana sih Fani kecil gitu ya? Karena pembentukan karakter seperti ini itu adalah buah dari edukasi papa dan mama ini dari waktu kecil gitu. Bagaimana perlakuan papa dan mama kepada Fani mulai dari Fani SD lah minimal gitu? Apa sih perlakuannya? Ya Pak, ini juga terima kasih banget buat orang tua nih Pak yang udah menanamkan mindset yang bagus, pemikiran yang bagus buat ini sejak SD gitu Pak. Kan kalau mama ini bilang kan apapun yang terjadi di dunia ini itu tuh takdir Allah semuanya gitu Pak. Jadi kita tuh harus mengedepankan Allah di atas segala-galanya, maka semuanya yang lain ikut gitu Pak. Cintai Allah dulu baru cintai yang lain gitu Pak. Keren quotation mamanya ya. Apapun usaha Fani, kalau nggak ada Allah Fani udah belajar tiap hari atau udah berlatih tiap hari buat sesuatu, tapi kalau Fani nggak doa itu tuh semuanya kembali kepada Allah gitu Pak. Kalau kita tidak melibatkan Allah dalam urusan kita, nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa Pak. Ya, sejak kecil orang tua ini udah sejak SD, sebelum SD kalau misalnya ini dapat nilai rendah gitu Pak, ataupun orang tuanya juga nggak memberikan sesuatu yang harus dicapai buat Fani buat bikin kami bangga gitu. Misalnya Fani gagal atau gimana, tapi buat Fani udah ada aja, udah ada di sini aja udah bikin kami bangga. Fani nggak harus berprestasi macam-macam buat bikin kami bangga. Jadi itu yang memacu ini gitu Pak. Mereka kan bilang Fani nggak perlu gini-gini gitu kan, tapi rasanya itu kurang gimana gitu ya Pak. Kalau mereka udah dari kecil, dari kecil udah didik Fani sebaik-baiknya gitu, rasanya kalau bukan memberikan sesuatu ya gimana gitu Pak. Iya, apa namanya ya, nggak tahu balas budi juga gitu jadinya sebagai anak ya. Berarti hebat orang tuanya, tidak memberikan target, tidak memberikan kamu harus juara kelas, kamu harus gini, enggak ya. Enggak, Pak. Artinya Fani pernah melewati proses di mana nilainya ada yang turun. Iya. Jadi mamanya memperlakukan Fani nggak apa-apa gitu kan, kalau misalnya kamu udah berusaha nggak apa-apa ya. Kalau kamu udah berusaha, kamu udah lakukan yang terbaik ya, kalau misalnya ini udah takdir Allah gitu Pak. Luar biasa sekali pemikirannya ya. Iya Pak. Kalau dari itu kan menanamkan mindset ya, itu Pak. Menanamkan mindset mengenai strategi mama di rumah gitu. Contohnya nanti Fani pulang sekolah harus bikin PR ya, harus gini, harus gitu, atau gimana mama di rumah? Kalau mama sama papa gitu, kalau buat menargetin buat melakukan sesuatu sepulang sekolah itu enggak Pak. Jadi mama tuh kayak lebih ngebebasin ini gitu Pak. Misalnya Fani kan udah SD, udah bisa mikir gitu kan, mau ngerjain PR-nya atau mau main dulu gitu, atau main dulu ngerjain PR-nya nanti gitu kan, udah bisa mikir sendiri. Kalau kamu nggak ngerjain PR nanti gimana di sekolah gitu. Jadi mama lebih membebaskan. Apa ya? Seperti diajar untuk belajar bertanggung jawab dari kecil ya. Iya Pak. Jadi Fani nggak perlu jadi orang lain buat menggain kami, harus jadi diri Fani sendiri dulu, baru bisa kami bangga gitu Pak. Hebat ya. Iya Pak. Mama ini kerjanya di mana? Di Dinas Kesehatan Pak. Dinas Kesehatan di Batu Sangkar Pak. Oh, di Tanah Datar ya? Iya, di Tanah Datar. Kalau papa apa kerjanya? Papa jadi wira swasta pedagang Pak. Jualan apa itu? Baju Pak. Di mana jualan? Di Aur. Oh, bos konveksi nih bapaknya. Kalau kita ngomong terminal, pesawat itu udah bos konveksi nih. Oh iya. Alhamdulillah. Ini anak bapak. Siapa nama bapak? Nama papa siapa? Nofrizal namanya Pak. Gelar beliau siapa? Gelarnya basah. Basah? Iya. Ini basah apa? Basah. Sama ya Pak. Hebat anak ada basah. Yang mau wawancarai basah. Iya. Alhamdulillah. Amin, Pak. Nah, ini ada salah satu prestasi Fani yang bikin Bapak menarik, ini adalah Official Ambassador Duta Aplikasi Desain Grafis. Ini ada eksak, ada IPS, ada bahasa Inggris, ada bikin cerpen. Ini ada desain grafis lagi ini. Ini gimana ceritanya ini? Ini apa ini? Jadi
ini kan sejak sebelum duduk di TK tuh sudah sering gambar Pak, udah seneng banget gambar gitu Pak. Gambar. Soalnya ada adik mamani juga suka gambar gitu, jadi sering gambar bareng gitu. Terus waktu SD sering juga ikut lomba warnai. Terus ada acara dulu di TV, salah satu TV swasta gitu Pak, yang kita ngirim-ngirim gambar. Ini waktu SD ada ngirim gambar gitu di TV, ditengokin nanti gambar kita gitu. Apa ya, spirit kompetisinya udah ada dari kecil ya? Ya cuma dikirim di TV, nanti dikasih tahu namanya gitu Pak. Iya. Masuk TV aja. Bahagianya masuk TV dulu gitu Pak. Iya, oke. Terus waktu SMP, jadi dulu gambarnya tradisional dulu gitu Pak, jadi cuma di kertas pakai krayon ya. Lama ya. Terus waktu nih SMP kelas 1 kelas 2 mulai udah kenal sama mulai melihat ada orang gambar pakai digital gitu Pak. Yang misalnya pakai aplikasinya ada Photoshop gitu, kayak gambarnya di tablet, nanti dalam bentuk digital gitu Pak. Iya. Itu kayak keren juga, terus belajar gitu kan. Belajar gambar digital, mulai pakai cari-cari aplikasi yang cocok gitu kan Pak. Pas nih SMP, nih ada mulai gambar komik digital juga. Terus ada SMP udah pernah bikin komik digital? Iya, cuman gagal 15 kali gagal. 15 kali gagal, keren kan? Gagal 1 kali, 2 kali nyerah ya. Fani 15 kali gagalnya, ini hebat ini. Di sana 1 Fani ini pernah gagal 15 kali, ini 10 nih, tambah 5 lagi, 15 kali. 15 kali gambar. Waktu itu komiknya masih bahasa Indonesia di salah satu platform komiknya dari Korea Selatan Pak. Jadi ada aplikasi komik digital gitu Pak. Jadi bacanya vertikal di HP. Aplikasi ini masukin komik di situ. Jadi kita bebas masukin komik atau baca komik atau masuk komik. Nanti ada editor yang tertarik, nanti kita bisa jadi officialnya, dibayar gitu Pak. Pernah? Belum Pak. Nah, ceritanya makanya nyantol ke sini? Nyantol ke sini itu waktu ini kelas 3 kan, ini pakai aplikasi itu udah sekitar 2 tahunan. Waktu ini kelas 3 dari sampai sekarang dipakai aplikasi yang sama, itu tuh asal Jepang, namanya Medibank Pak. Aplikasi itu juga di bawah naungan salah satu komik Jepang Pak. Komik Jepang kan namanya manga. Yang manga kayak One Piece, ada Naruto, One Piece, itu tuh namanya ada Totsuka Foundation kalau nggak salah ini. Jadi mereka kerjasama bareng Pak. Oke. Jadi mereka mau ngambil official ambassador dari seluruh dunia, pengguna aplikasi yang ada di seluruh dunia, buat meningkatkan performa aplikasi mereka gitu Pak. Jadi sebagai pengkritisi buat aplikasi mereka dari pengguna gitu Pak. Berarti mereka mempelajari kelemahan aplikasi dari banyak pengguna di seluruh dunia gitu. Jadi nanti ada kan kita ini juga masuk salah satu organisasinya yang juga dinaungi oleh aplikasi tersebut Pak. Nama organisasinya itu Art Street Medibank. Ini tuh organisasi seni internasional gitu Pak. Jadi bekerjanya secara digital, nanti kita ngupload gambar atau gambar secara digital, nanti juga berdiskusi mengenai atau mau ngajak kerjasama bikin komik atau bikin project desain grafis tertentu gitu Pak. Di dalam organisasi itu Pak. Oke, lanjut. Dari organisasi itu sekitar awal Juli kemarin nggak salah nih Pak, Juli atau habis Lebaran kalau nggak salah Pak. 2020 ya? 2020 ya. Jadi ada salah satu yang masuk ke email nih, itu buat jadi brand official ambassadornya Pak. Official ambassadornya. Ya Pak. Jadi buat disuruh ngisi formulir dulu. Ini kan kaget, ya Allah, kok official ambassador apaan coba gitu. Terus dibaca kan Pak, buat apa termnya, apa yang harus dipelajari kita ya. Iya, dipelajari dulu. Terus masukin rata-rata, ada Google formulir, masukin nama sosial media kita, masukin akun Medibank kita juga. Terus nanti diseleksi lagi dari undangan gitu Pak. Terus waktu itu ini kayak ada agak ragu juga Pak kan, umurnya masih 17 gitu Pak. Iya. Terus waktu sekitar 4 hari setelah itu masuk lagi emailnya, selection resultnya gitu Pak. Alhamdulillah lolos nih dari seleksinya gitu Pak. Jadi masuk nih salah satu official ambassador di Medibank ini, ada 98 member dari seluruh dunia gitu Pak. Jadi Fani salah satunya. Iya Pak. Sebetulnya usia minimalnya itu 18, tapi mereka bilang
kamu masih 17, cuman kita mulai project sesungguhnya itu tahun 2021. Kamu udah pas umur 18 iya, nanti gitu. jadi join ke salah satu aplikasi juga buat meetingnya Pak, namanya dia di Slack kita meetingnya Pak. Nah di situ nanti dimulai sekarang masih nyusun gitu Pak, jadi buat nyusun halaman buat official ambassadornya di webnya gitu, nyusun di sosial media gitu Pak. Nanti kerjaannya di tahun 2021 itu untuk mempromosikan event-event yang diadakan sama si Medibank dan Art Street ini sama Tok Suka, sama buat nge-handle event yang ada gitu Pak. Berarti Fani sudah tergabung kepada sebuah lembaga internasional ya? Ya Pak, Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Dan tentunya itu selain pengalaman, ilmu, bisa juga profit kan? Iya Pak. Nah itu kalau profit gimana ceritanya itu nanti? Gimana ya Pak, kan kalau misalnya nih masuk ke organisasi ini, masuk ke salah satu sebagai duta ini kan juga menggunakan bahasa Inggris di sana Pak. Oke. Nah jadi itu kan juga sekalian latih bahasa Inggris ini, juga ketemu sama orang-orang hebat, buat desainer hebat dari seluruh dunia gitu Pak. Terus ada juga berteman dengan orang-orang hebat gitu Pak. Iya, maksud Bapak apa? Finansialnya ada di dapat. Profitnya. Profit. Oh iya. Siapa profit maksudnya? Oh iya Pak ya Pak. Kalau profit sendiri itu mungkin diputuskannya tahun 2021 Pak. Soalnya ada kan? Iya Pak. Soalnya resminya di situ Pak. Keren ya? Iya Pak. Kadang-kadang kalau buat ilustrasi buat satu event itu mereka mau bayar sampai 20.000 yen Pak. 20.000 yen untuk satu ilustrasi. Iya, satu ilustrasi. 20.000 yen itu berapa itu? Kalau dirupiahkan? 2.700.000-an Pak. Udah dihitung ya. Udah dihitung dari awal ya. Berarti kalau minimal kalau saya bisa bikin satu ilustrasi itu kira-kira menghabiskan rentang waktu berapa lama ya? Oh, lama Pak. Kalau misalnya dibikin ilustrasi itu kan kalau ukurannya ada ditentuin sekitar 1090 kali 12.000 piksel gitu, bisa 8 jaman gitu Pak. Oh, itu kan 8 jaman. Artinya enggak 1 Ya, tahun 2 enggak, tahun. enggak lah. Enggak. Artinya dalam 1 bulan itu kita bisa memperkirakan bisa membuat beberapa ilustrasi. Iya Pak. Beberapa ya? Iya beberapa. Iya, berarti kalau mau bikin 4 bisa dapat uang 10 juta 1 bulan ya? Wah, keren. Mudah-mudahan. Amin Pak. Mudah-mudahan nanti bisa itu untuk menghasilkan. Nah, hebat Fanny ya. Amin Pak. Luar biasa. Di sains ada, sosial ada, seni ada, sastra ada, desain grafis juga. Beruntung kali ini. Siapa nama mamanya? Namanya Yeni Srianti Pak. Bu Yeni ya? Iya. Bu Yeni sama Dabasa ya? Hebat anaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Nah, dari sekian pencapaian Fanny sampai sekarang, bagi Fanny siapa sih orang-orang yang menurut Fanny memberikan impact besar dalam hidup Fanny, yang jasanya besar untuk prestasi Fanny? Supaya mereka merasa ya kayak gitu. Yang pasti orang tua kan Pak. Ya. Dan orang tua ini pasti sejak dulu, walaupun ini kalah lomba atau gagal atau gimana, pasti mereka tetap nyokong nih buat bangkit lagi gitu Pak. Jadi ini pun merasa kalau misalnya ini gagal dalam satu lomba, terus nih mencoba bangkit, susah payah bangkitnya, itu pas alhamdulillah dapatnya nanti menang, alhamdulillah insya Allah itu perasaannya beda Pak, dengan kita langsung menang dengan jatuh dulu gini gitu ya? Pak. Iya Pak. Naik jenjang ya? Iya Pak, beda rasanya gitu Pak. Nah, terus orang tua ini terima kasih banget tuh kan udah dididik dari kecil. Belum lagi buat guru-guru nih dari SD sampai SMA, guru-guru nih semua yang ditemui alhamdulillah guru-gurunya hebat Pak. Alhamdulillah kan mereka tuh selalu mendukung nih apapun situasinya. Misalnya nih gagal lomba pun juga nggak apa-apa, kita gagal hari ini, besok bisa coba lagi gitu Pak. Jadi banyak guru-guru yang hebat yang ditemui sama ini alhamdulillah Pak, mulai dari SD sampai SMA. Gimana cara membalas jasanya tuh nggak terbayang gitu Pak. Nggak perlu dibalas. Dengan Fanny berprestasi, guru-guru pada senang ini. Pak Guru senang nih lihat ini, walaupun nggak ikut ngajarin Fanny gitu ya. Luar biasa. Berarti all of teacher ya. Iya Pak. Give effect for your life. Iya Pak. Thank you for teacher ya. Jadi kalau jadi guru nih, makanya mau jadi guru ini enaknya nih. Nah, dari sudut pandang seorang Fanny gitu, bagaimana sih seharusnya usia remaja itu dihabiskan gitu, supaya ada gambaran bagi teman-teman yang lain. Ya,
Ini pun juga bicara seperti ini kan juga sebagai teman gitu Pak, sebagai teman sama teman kepada Wah, teman. merandahnya ya, hebat. Semabu hebat. Enggak, Pak. Lanjut. Ya, kalau misalnya menurut nih di usia kita yang masih muda ini gitu, rasanya buat melakukan banyak hal dalam satu itu bukan hal yang mustahil gitu Pak. Iya ya. Ya, kita harus gimana, setiap ada kesempatan gitu kita raih gitu. Kita ambil kesempatan yang ada, bukan kita nganggap seperti ini. Aduh, nggak bakal bisa, atau kita nganggap aduh dia lebih pintar gitu kan. Kalau menurut ini semua orang itu sama gitu Pak. Porsinya sama diberikan oleh Allah gitu. Oh, keren. Ya, walaupun misalnya dia dari SMA sini, dia dari SMA sini udah minder duluan gitu. Kadang-kadang nih juga kayak kepedean gitu ke diri sendiri gitu kan Pak. Aduh, aku yang paling pintar di sini. Bukan sombong gitu Pak, buat kalau di negara kita itu antara PD dengan sombong itu kan jaraknya beda-beda tipis itu. Tergantung mindset orang melihatnya. Ya, kan? ini buat membuat diri supaya baik-baik aja gitu. Jadi ngelihat orang yang lebih hebat dari kita, ini pun udah mindsetnya gitu. Kalau orang itu sama dikasih sama Allah, nggak ada yang pintar, nggak ada yang bodoh, itu tergantung dari mana kita memperjuangkannya gitu Pak. Apa yang kita lakukan buat meraihnya itu tergantung bukan dari sekolah mana, bukan anak siapa, atau bukan ya begitulah Pak. Tapi semua adalah berkat kerja keras ya. Ya Pak, jadi kita yang pastinya kayak tadi ya, melibatkan Allah dalam setiap urusan. Melibatkan Allah dalam setiap urusan kita juga perlu, itu nomor satu Pak. Dan kita juga harus ngambil semua kesempatan, itu yang paling perlu menurut Pak, karena kesempatan itu bukan datang sendirinya juga, kita juga harus nyari. Dan kesempatan nggak datang 2 kali. Iya, kesempatan juga nggak datang 2 kali. Siapa tahu kali ini kita menang, atau jadi mindset gitu, kalau gagal siapa tahu besok menang gitu Pak. Setidaknya kalau gagal kita belajar kan. Iya, kalau gagal kita belajar. Bercerita mengenai melibatkan Allah dalam setiap urusan. Ada nggak umpamanya ibadah khusus gitu? Kan ada sebagian siswa yang minta itu, ada yang rajin duhanya, Senin Kamisnya tahajud. Kalau Fani gimana? Kalau orang tua ini kan Pak, yang sejak nih SMP itu buat menganjurkan buat ngafal Al-Quran gitu Pak. Jadi Allah. Ya Pak. Jadi buat ngafal Al-Quran, kalau kita gimana ya Pak, kalau kita hafal Al-Quran tuh tenang gitu rasanya hati kita. Jadi kalau misalnya kita gelisah, kita bisa baca ayat yang kita suka, atau kita bisa baca sendiri gitu ayat yang kita suka dengarkan sendiri. Udah berapa hafalan? Alhamdulillah 4 juz Pak. 4 juz ya? Alhamdulillah Pak. Allah Akbar. Malu kita. Kalah kita sama anak muda 4 juz ya. Alhamdulillah. Itu juz 30. Juz 30. Juz 1, juz 2, juz 29. Oh, yang di ujung dan di awal ya. Dari awal dan di akhir. Alhamdulillah. Ini mungkin kristalisasi dari pembicaraan kita dari awal tadi, dari semuanya ini poinnya kalau Bapak lihat ya. Rata-rata orang hafiz itu memang smart, memang pintar, cerdas. Karena itu mungkin sebagian dari FK memberikan bypass buat anak-anak hafiz. Nah ini ngomong-ngomong soal apa ini FK ini. Kalau Fani nanti tamat SMA mau lanjut kemana gitu? Kalau buat lanjutnya Pak, kan impian ini masih banyak gitu Pak, masih banyak sekali. Tapi yang sebagai anak SMA terus nih harus fokus buat insya Allah Pak, buat ngambil PTN dulu gitu Pak. Iya, PTN di jurusan apa gitu? Ini mau ngambilnya bidang sains saja gitu Pak, nggak harus seni atau bahasa Inggris, tapi mungkin sains, lebih ini fokusan ke sains Pak. Sains itu kan banyak apanya itu, bidang-bidangnya itu. Ya, Pak. Spesifiknya apa? Ada banyak sebenarnya dulu Pak. Cuman sekarang mungkin udah dikerucutin, kayak ini mau ngambil FK mungkin Pak, insya Allah itu kan susah ngambilnya, berdoa mudah-mudahan bisa gitu. Ya mudah-mudahan ini guru-guru yang nonton, siswa yang nonton, dosen anak minang saja nonton, doain nanti Fani lulus FK. FK-nya mana? Unan kah atau di dimanapun Pak, dimanapun yang penting FK ya Pak, tapi insya Allah yang PTN gitu Pak. Ya Pak, mudah-mudahan. Berarti mengerucutnya ke FK ya. Ya Pak, juga teknik juga minat nih Pak, ada teknik mesin atau teknik kimia nih juga minat Pak. Wah, ini memang tipikal petarung ya, apa aja coba aja semua gitu. Ada keinginan nggak pengen kuliah di luar negeri? Mau sekali Pak. Mau cara jawabnya
Iya Pak, mau. Ini pun sering kan buat cari info gitu Pak. Kalau misalnya di luar negeri kan, kalau kita nggak beasiswa gitu kan susah Pak, Iya, biayanya mahal mahal. ya. Kan kalau apalagi kalau ngambil kedokteran di luar negeri itu pasti mahal. Tapi Dulu nggak ada yang mungkin ya, ya. dulu waktu SMP nih pernah punya cita-cita juga buat ambil animasi, tapi Pak sekolah animasi gambar juga di. Iya, itu kan tadi udah ada Iya, kerjasama sama asing. Kenapa nggak itu dioptimalkan gitu? iya Pak. Cuman kalau dipikir Pak kan, ini kan kalau misalnya nih jadiin pekerjaan sebagai hobi, misalnya ada orang jadiin pekerjaan sebagai hobi itu emang keren Pak, keren banget. Keren ya? Iya. Terus tapi kalau misalnya kita stres, kita mau lari kemana gitu Pak. Stres kenapa? Misalnya kita stres karena kerjaan kita, tapi kerjaan kita itu hobi kita gitu Pak. Jangan takut stres lah, kan Hafiz Quran tadi. Jangan takut stres. Terus kalau misalnya ngambil animasi itu ke luar negeri, ke salah satu universitasnya yang terbaik dunia juga gitu kan Pak, itu pasti biayanya mahal juga, susah masuknya gitu Pak. Terus nih ragu juga nih buat ngambil di luar negeri gitu Pak. Cuma nih mau Pak, Mau, ya udah doa aja dulu. Mudah-mudahan nanti dapat beasiswa, ada kesempatan, prestasi terus Amin meningkat, Pak. dan yang penting kesehatan dijaga gitu. Iya, Pak. Pintar pun kita kalau nggak sehat nggak bisa kemana-mana Iya kan. Pak. Seperti sekarang COVID ke sekolah nggak bisa kan. Iya. Iya. Terakhir ini, nah, ini pesan ini dari apa ini? Dari Fani ini buat teman-teman, buat adik-adik yang sekarang mungkin masih SMP atau gimana, pesannya apa ini? Ya pesan yang pertama itu kita ya kembali lagi Pak, kita tuh harus melibatkan Allah dalam segala urusan kita Pak. Itu yang pertama Pak. Oke. Nah, dalam apapun yang kita lakukan itu harus ada Allah di dalamnya gitu Pak. Intinya itu. Terus ini juga mau bilang kalau misalnya semua kita itu sama semuanya, nggak ada yang pintar, nggak ada yang bodoh, itu semuanya sama setara sama kita semuanya Pak. Itu semua tergantung dari gimana kita sama Allah, gimana cara kita berjuang buat dapatinnya gitu. Terus setiap ada kesempatan itu harus kita lakukan gitu Pak. Jadi harus jadi mindset, ada kesempatan harus kita lakukan. Nanti kita ukur kemampuan kita dari situ. Oh, aku nggak bisa di sini ya, nggak usah ngikut lagi gitu Pak. Atau kita coba lagi buat yang baru. Kalau misalnya kita menang, ya kita tingkatkan lagi sampai ke tingkat yang mau kita capai gitu Pak. Tingkat yang paling tinggi kita capai. Okay, thank you. Last one, before we close our interview today, I would like you to say grateful, thank you ya. Thank you buat parents, buat teachernya, buat in English gitu. In English. Ini kan ini menarik ini. Coba say thank you. I think thank you is not enough. Maybe in the future I will give something to make their happy, and I love you. Oke, thank you ya. Oke, di sana Minang Satu, demikian tadi pembicaraan yang sangat menarik, sangat inspiratif, banyak pelajaran. Jadi pelajaran tidak hanya selalu dari guru, dari siswa pun ada pelajaran. Nah, hari ini kami menjadi guru belajar dari siswa tentang bagaimana kita melibatkan Allah dalam setiap urusan kita, memanfaatkan setiap kesempatan, dan semua orang memiliki potensi. Jadi tidak ada yang perlu merasa minder. Sampai jumpa di kesempatan lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.